Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuradia Siregar akan memaparkan hasil membandingkan hasil final kelompok 1 dan 2 dengan literatur buku. Yang pertama, materi kelompok 1 yaitu kemampuan menjelaskan. Ada akurat yaitu menjelaskan yang sesuai dengan kenyataan berdasarkan fakta ataupun data yang kredibel. Lalu koheren yaitu peserta didik dapat menjelaskan dengan berkesinambungan, dapat mengaitkan antar bagian dengan bagian lain, lalu dibenarkan. Peserta didik mampu menjelaskan sesuatu sesuai dengan bukti, data, dan argumen. Selanjutnya yaitu sistematis, yaitu menjelaskan secara menyeluruh yang bersifat utuh, teratur, dan terpadu. Selanjutnya ada prediktif, yaitu kemampuan untuk membuat prediksi tentang suatu kejadian di masa depan. Sedangkan berdasarkan literatur buku, yaitu dari M. Ngalim Purwanto dengan judul Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran, Bandung, penerbit PT Remaja Rosda Karya tahun 2009, halaman 44, yaitu pemahaman adalah tingkatan kemampuan yang mengharapkan siswa mampu memahami arti, konsep, situasi, serta fakta yang diketahuinya. Dalam hal ini, siswa tidak hanya hafal secara verbal, tetapi memahami konsep dari masalah atau fakta. Pemahaman juga berarti mengetahui atau mengingat suatu hal yang dipelajari, akan tetapi mampu mengungkapkan kembali dalam bentuk lain atau dengan kata-kata sendiri mengenai materi yang telah dipelajari, sehingga mudah dimengerti namun tidak mengubah arti yang dikandungnya. Berdasarkan hasil diskusi kelompok 1 dan literatur yang saya baca, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa kemampuan menjelaskan dapat terjadi dari pemahaman siswa yang mampu memahami arti konsep, situasi, dan fakta yang diketahuinya secara akurat, koheren, dibenarkan, sistematis, dan prediktif. Selanjutnya saya akan memaparkan hasil membandingkan materi kelompok 2 dengan literatur buku. Berdasarkan hasil diskusi kelompok 2, yaitu mengenai kemampuan menafsirkan atau interpretasi, yaitu bermakna. Siswa memiliki kemampuan interpretasi apabila penafsiran yang dibuat memiliki arti penting dan sesuai dengan yang diajarkan. Lalu berbagai wawasan, berarti memiliki cara pandang terhadap sesuatu dari aspek. Selanjutnya yaitu ada signifikan, yaitu penafsiran yang dibuat siswa memiliki arti penting sesuai dengan yang diajarkan. Lalu ada ilustratif, siswa mampu menerangkan, menggambarkan, serta menjelaskan solusi dari suatu persoalan dengan jelas dan tepat. Selanjutnya ada membuat jelas, siswa mampu menjelaskan, menafsirkan suatu persoalan dengan tepat. Berdasarkan literatur buku yaitu Juhdi Darmiati tahun 2008, judul buku Strategi Meningkatkan Kemampuan Membaca, halaman 24, yang menyebutkan bahwa menafsirkan atau interpretasi adalah kemampuan ini lebih luas daripada menerjemahkan, yaitu kemampuan untuk mengenal dan memahami. Lalu menafsirkan dapat dilakukan dengan cara menghubungkan pengetahuan yang lalu dengan pengetahuan yang diperoleh berikutnya, menghubungkan antara grafik dengan kondisi yang dijabarkan sebenarnya, serta membedakan yang pokok dan tidak pokok dalam pembahasan. Berdasarkan hasil diskusi kelompok 1 dan literatur yang saya baca, dapat saya ambil kesimpulan bahwa kemampuan menafsirkan yaitu siswa mampu menghubungkan pengetahuan sebelumnya dengan pengetahuan berikutnya dengan menjabarkan secara bermakna, berbagai wawasan, signifikan, ilustratif, dan membuat jelas. Sekian penjelasan saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.